Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat bertemu pada saluran video ini yang saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen atau PDD UKTPT dalam rangka menunjukkan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang pengajaran sekaligus sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Denny Hartanto SPD MA, salah satu dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum, Provinsi Sumatera Utara. Latar belakang pendidikan saya dimulai pada tahun 2011 dengan menempuh S1 di jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan, dan pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan S2 di program studi Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 2021, saya mulai bergabung dan mengabdikan diri sebagai dosen di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum, dan ditempatkan pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sesuai dengan latar pendidikan dan keahlian yang saya miliki. Bahwa sebagai seorang dosen, maka wajib melakukan Tridharma perguruan tinggi yang mencakup 3 hal, yaitu 1. Pendidikan dan pengajaran, 2. Penelitian, dan 3. Pengabdian kepada masyarakat. Dalam pertugas, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Sejarah Dunia, Sejarah Peradaban Islam dan Kebudayaan, Pendidikan Multikultur, Antropologi, Studi Masyarakat Sosial, dan Pendidikan Sosial dan Budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sejarah Dunia. Sebuah mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 6 dengan bobot 2 SKS. Saya akan memulai dengan capaian pembelajaran mata kuliah Sejarah Dunia. Diharapkan setelah mendapatkan perkuliahan ini, 1. Mahasiswa harus mampu menjelaskan perkembangan awal Eropa modern, termasuk merkantilisme, Renaissance, reformasi gereja, dan revolusi industri. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis dampak transformasi sosial, ekonomi, dan budaya Eropa terhadap perubahan struktur masyarakat dunia. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan peristiwa-peristiwa sejarah Eropa dan sejarah lokal di Indonesia. 4. Mahasiswa mampu menggunakan pendekatan interkoneksi sejarah untuk membandingkan dinamika Eropa dengan kawasan lain secara kritis. Dan yang kelima, mahasiswa juga diharapkan mampu merancang narasi sejarah global dan lokal dalam bentuk karya ilmiah atau presentasi akademik. Sedangkan untuk deskripsi mata kuliah ini yaitu merupakan mata kuliah sejarah dunia yang membahas perkembangan sejarah umat manusia dalam perspektif global sejak masa prasejarah hingga era modern. Materi ini mencakup peradaban besar dunia seperti Indonesia, Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, serta berbagai peristiwa penting yang mendorong perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dunia, seperti merkantilisme, Renaissance, reformasi gereja, revolusi industri, hingga revolusi besar lainnya. Selain itu, mata kuliah ini juga akan mengulas perkembangan ideologi modern, Perang Dunia I dan II, lahirnya lembaga-lembaga internasional, dan gerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami keterkaitan antara sejarah global dengan sejarah lokal, serta mengembangkan kemampuan analisis sejarah yang kritis dan relevansi dengan isu-isu masa kini. Pada mata kuliah ini, pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, yang kemudian juga
menggunakan metode pembelajaran lainnya, yaitu ceramah interaktif, yang digunakan agar mahasiswa memahami materi secara utuh, sekaligus membangun interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Kedua, menggunakan pembelajaran berbasis project, atau lebih dikenal dengan PGBL, Project Based Learning, di mana siswa atau mahasiswa belajar melalui pengalaman, mengerjakan proyek yang relevan dengan kehidupan yang nyata. Ketiga, pembelajaran kolaboratif, yaitu metode yang menekankan kerjasama antara mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu quiz atau assessment, diterapkan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dibahas. Pada sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari, yaitu 1. 10% keaktifan mahasiswa, 2. 20% tugas, 3. 10% kuis, 4. Ujian tengah semester sebanyak 30%, dan 30% lainnya yaitu ujian akhir semester. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam video ini juga saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Sejarah Dunia dengan membawakan materi revolusi industri dan dampaknya bagi dunia dan Indonesia. Berikut video cuplikannya, selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka kembali pada mata kuliah Sejarah Dunia, yang insya Allah hari ini kita akan membawakan materi mengenai revolusi industri serta dampaknya bagi dunia dan Indonesia. Sebelum saya mulai hari ini, silakan kita mulai diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, untuk rekan semua, handphone dalam keadaan silent. Kita lengkapi perkuliahan hari ini dengan tertib, kemudian dengan hikmat, agar apa yang diperoleh bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita ke depannya. Untuk rekan semua, hari ini saya akan coba membawakan materi mengenai revolusi industri serta dampaknya bagi dunia dan Indonesia. Sebelum saya mulai, hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, mantap. Di pertemuan ke-10 masih bersemangat untuk hadir dan mengikuti perkuliahan Sejarah Dunia. Untuk rekan semua, minggu lalu kita sudah memulai perkuliahan Sejarah Dunia dengan materi di awal, yaitu bagaimana Eropa memiliki sejarah tersendiri. Termasuk kita sudah bahas tentang Aufklärung, kita bahas tentang Renaissance, kita bahas juga tentang abad pencerahan yang akhirnya berdampak banyak. Perubahan revolusi yang besar akhirnya muncul. Dan hari ini itulah tema kita. Materinya adalah tentang revolusi industri. Nah, dalam pertemuan kali ini, di revolusi industri yang akan saya bahasakan, di dalam pembahasannya, yaitu nanti kita akan mengarah pada CPMK, yang dimana CPMK-nya ini, kalau kita perhatikan sesama ke depan, mahasiswa ini mampu menganalisis perkembangan dan dampak revolusi industri di dunia dan Indonesia. Ini pengantar sebuah materi yang akhirnya nanti bisa kita munculkan. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis dampak transformasi sosial ekonomi. Artinya, Anda di sini setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu membuat sebuah gambaran tentang keterkaitan antara sejarah dunia yang di Eropa dengan sejarah lokal. Nah, ini capaian yang harus kita dapat nanti setelah dilakukan perkuliahan ini. Baik, untuk rekan, saya lanjut. Saya punya satu video untuk perkuliahan kita, pengantar. Kita nonton dulu, kemudian kita lihat
Materinya masih tentang ini, tapi coba kita saksikan apa yang bisa Anda saksikan. Dari tahun 1750 hingga tahun 1850, produksi tekstil yang awalnya menggunakan tenaga manusia berubah menggunakan tenaga mesin artificial untuk kegiatan membuat proses produksi lebih efisien dan efektif. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Selain itu, pada era ini terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengelola sumber daya serta memproduksi sebuah produk, khususnya pada beberapa bidang manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Bagaimana pendapat kalian mengenai Industri 1.0? Coba komen ya. Oke, kita lanjut di slide-nya. Ada video yang saya munculkan, kemudian tadi saya membuat pertanyaan. Muncul video tentang revolusi industri. Saya minta satu orang. Siapa yang bisa? Apa itu kira-kira? Perkenalkan, nama saya Agung Pratama. Di sini saya akan menanggapi video yang baru saja sama-sama kita saksikan. Menurut tanggapan saya, revolusi itu adalah sebuah perubahan. Kita ambil contoh dalam dunia industri. Kalau dulu dunia industri itu masih mengandalkan tenaga manusia, dan saat ini sudah mulai beralih menggunakan tenaga diesel atau sebuah mesin. Oh, berarti perubahan ya? Ada revolusi, ada evolusi, ada reformasi, sama-sama berubah. Tapi di dalam konteksnya hari ini ada embel-embel tambahannya, namanya revolusi industri. Nah, di dalam revolusi industri tadi disebutkan ada perubahan antara awalnya pakai tenaga manusia, hewan, kemudian pakai tenaga mesin, ada pakai diesel, ada pakai uap, ada. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri? Kalau kita merujuk pada beberapa pendapat, misal kalau kita lihat nanti, ada orang-orang yang memunculkan dari mulai pramuka revolusi industri, disebut dengan Frederick Engels ini sendiri. Ini dia mengatakan bahwasannya nanti revolusi itu sebenarnya kan lebih kepada sebuah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat. Jadi prosesnya itu bisa direncanakan atau tidak. Ada yang memang disetting, kita harus berubah. Tapi ingat, konsepnya adalah perubahan secara cepat. Dan kalau namanya evolusi berarti bukan keraknya lagi. Revolusi itu lebih kepada menyeluruh, baik tatanan, baik alat yang digunakan, baik orang-orangnya, semua habisi sampai nol. Kalau dianya bicara tentang evolusi, maka sistemnya cepat dan ada aspek sosial di dalamnya. Jadi kawan-kawan semua, hari ini yang bicara tentang revolusi industri, ini adalah berkaitan perubahan industri dalam bentuk ekonomi, yang kegiatan ekonominya itu awalnya berawal dari Inggris. Maka disebut dengan abad pencerahan, dan kebangkitan itu, itulah yang kita sering sebut dengan Aufklärung. Pencerahannya pola pikir. Jadi Eropa yang awalnya mereka tidak mau keluar dari dunia pemikiran mereka sendiri, yang akhirnya mereka keluar untuk mencari sesuatu hal yang terjadi. Ini kemajuan bagi Eropa yang akhirnya berubah. Dan Inggris memperkenalkan dengan ini. Selanjutnya, kalau kita lihat di faktor pendorongnya. Pertama, Inggris mencoba untuk memiliki sumber daya industri yang lebih dibandingkan dengan Belanda. Kemudian, kalau kita lihat lagi, Inggris telah mengalami revolusi sosial dan agama. Revolusi sosial berarti tatanan kenegaraannya sudah berlangsung di sana. Next, Inggris menjadi basis industri kapal dan tekstil. Jadi, baju kita, pakaian kita yang hari ini kita dapatkan, itu lebih banyak sebenarnya kita terpengaruhi oleh kehidupan budaya luar. Berarti tentang baju, tentang ini. Itu memang mereka persiapkan dari awal. Nah, negara-negara lain ngikuti, misal ada Belgia, ada Prancis, ada Jerman, Amerika. Ini fokus mereka perubahannya dalam bentuk yang ikut juga, tapi fokusnya di mana? Komunikasi, pertanian, permesinan, dan transformasi. Kita tinggal ini kan di Indonesia ya. Ada nggak ya kira-kira perubahan ataupun revolusi seperti fokus yang seperti ini di Indonesia? Mbak misalnya, ada perubahan, misalnya? Seperti di Kabupaten Langkat, dulunya ada pertanian, namanya pertanian
Tembakau. Itu di daerah Sabar. oh daerah kita sini. Ya, apa yang terjadi? Itu berarti ditanami tembakau semua di sini. Berarti fokusnya lebih ke pertanian. Oke. Di dalam pertanian kata Mbak siapa? Mbak Ulan. Katakan, nih Pak ada katanya di pertanian, misal di Stabat ini ada sebuah pembaharuan yang awalnya tidak ada pertanian skala besar, akhirnya berubah menjadi pertanian tembakau. Kalau kita lihat memang di sekitaran kita ini banyak lokasi-lokasi bekas gudang, rumah asisten tembakau itu dulu memang jaya-jayanya dari masa kolonial Belanda dulu. Tapi apakah itu dampaknya? Nanti kita praktikkan lagi. Next. Revolusi industri, ini bagaimana kita melihat sebuah perubahan mendasar yang kalau kita lihat dari 1750 sampai dengan tahun-tahun 1850, ada perubahan besar dalam faktor pendorong kemajuannya. Adanya kapitalis, perdagangan internasional, ada merkantilisme, ada kolonialisme, kemudian etika kerja dalam Protestan pada saat itu juga muncul. Nah, tahap ini yang akhirnya kalau kita lihat James Watt, ya, penemu kapal, penemu telepon, penemu lampu, dan akhirnya muncul untuk mengarungi jelajah negara-negara dengan mesin-mesin uang. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang dampak. Nah, di dampak ini yang pertama ternyata akan mengarah kepada dampak politik. Apa yang terjadi dampak politik? Di dalam yang pertama, persaingan penguasai tanah jajahan. Pola pikir sudah berubah. Ada hasrat ingin menguasai orang lain, negara lain, memperluas wilayah kekuasaan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Penjahat. Kita nyebutnya dengan kolonialisme dan imperialisme. Ini muncul. Kemudian, nih, pemasaran industri dan sumber bahan mentah. Kalau memang politiknya negara-negara Eropa datang sampai dampaknya ke Asia atau ke daerah negara timur, termasuk Indonesia, maka di dalamnya ada sumber bahan mentah. Saya nanya dulu, kira-kira yang disebut dengan bahan mentah itu yang seperti apa? Mas. Seperti minyak, Pak. Minyak. Ini minyak apa nih? Minyak. Bahan mentah itu diolah menjadi minyak, Pak. Oh, ini lebih kepada yang untuk kendaraan. Iya, Pak. Ada di daerah kita? Ada, Pak, di daerah Brandan, Pak. Daerah Brandan. Yes, benar sekali. Ternyata banyak dari sini yang sudah ada sejarah itu di lingkungan kita ada. Dan akhirnya muncul bahan mentah nih. Termasuk hari ini dari mulai dulu minyak, kemudian tembakau kita kirim ke sana, diolah, kemudian berubah menjadi karet, bahan mentah, dibawa ke Eropa, jadi untuk peralatan-peralatan setiap harinya digunakan, baik ban, baik underdeal lainnya, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan hari ini perkebunannya berubah, sawit, kita kirimnya ekspornya mentah, jadi apa? CPO. Ini kan dampak sebenarnya yang diberikan. Perpolitikan itu masih ada dan berkembang sampai hari ini. Next, dampak revolusinya bagi sosial, tatanan ini akan melihat bagaimana yang pertama munculnya pusat-pusat industri. Medan itu tidak jadi apa-apa di awalnya, tapi pada akhirnya berubah menjadi kota pusat industri. Dengan di Jawa juga seperti itu. Urbanisasi, bagaimana perpindahan itu datang ke kota-kota besar. Medan full sekarang. Awalnya hanya hutan-hutan. Langkat, Setabat, Binjai itu daerah kita ini awalnya hutan-hutan belantara. Tapi setelah dipanggil orang kontrak, kuli-kuli kontrak, baik dari Banjar sana, dari Banjarmasin, Kalimantan, dari Jawa, dari Cina, kemudian dari India, semua pindah dan menumpuk jadi satu. Next, kawasan industri. Sekarang lihat daerah kita ada Kim, daerah Belawan, itu pusat industri yang memang datang dari zaman Belanda dulu, dibangunkan dan akhirnya sekarang berkembang. Transportasinya juga dimunculkan. Nah, revolusi sosial, Langkat pernah mengalami ini. Salah satunya adalah dengan cara tidak adanya kepercayaan lagi antar masyarakat kepada pemimpin setempat. Tapi kenapa akhirnya mulai tergerus? Ingat, 1946 terjadi yang namanya revolusi sosial. Ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah setempatnya. Karena saya ingat minggu lalu saya sudah ingatkan kita ada tugas yang tugasnya adalah mencari jejak-jejak sejarah dunia yang dari
itu bisa kita lihat ke hari ini. Udah siap rata-rata? Sudah? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah nanti kita tinggal presentasikan, karena di sini kemarin ada 2 kelompok ya. Kita kelompok, kita lihat wilayah sekitarnya, kemudian kita sandingkan hari ini materi kita. Kenapa harus tadi muncul, Pak? Kita lihat di 2 ini nanti. Next, dalam bidang politik di Indonesia, dampak revolusi industri itu nyata. Pertama, lahirnya imperialisme modern di Indonesia. Sampai Indonesia nggak ada namanya. Dari Nusantara berubah menjadi kolonial Hindia Belanda. Kolonialnya dari sana, kita negara bagian. Kita jadi bagian negaranya Belanda sendiri. Itu disebut dengan tadi kolonialisme Belanda tadi membentuk di sini. Baik, untuk rekan-rekan semua, ini materi pengantar dari saya berkaitan dengan revolusi industri. Saya mau lihat hasil kerjanya, proyeknya di lapangan, kira-kira untuk bawa apa dari rumah dalam materi ini. Karena saya sudah peringatkan untuk membawa sebuah laporan, baik dalam bentuk foto ataupun laporan ataupun dalam bentuk ini. Maksimal berapa kemarin? 2 halaman. Yang sudah siap ataupun ini siapa? Oke, ada 2 kelompoknya. Ini kemari ya? Yang ini kemari. Oke, silakan yang kelompok pertama. Dari saya sih Tiania, saya menjelaskan tentang revolusi industri dari segi transportasi. Contohnya yaitu dari dulu menggunakan Bisa berdiri, Mbak? dulu menggunakan kereta api menggunakan tenaga uap, dan sekarang perubahannya menggunakan tenaga diesel. Dan yang kedua yaitu dari segi transportasi tradisional yaitu sampan. Nah sekarang perubahannya itu menggunakan kapal laut. Kapal laut. Dapat buktinya dari mana? Dari Museum Kabupaten Langkat. Oh, datang ke museum, Mbak dapat apa itu fotonya? Fotonya ini Tentang tenaga uap. kereta api yang masih menggunakan tenaga uap tradisional. Kalau tadi kereta api tadi, sekarang emang pakai apa? Sekarang menggunakan tenaga diesel. Dulu kan menggunakan tenaga uap, sekarang menggunakan tenaga diesel. Oke. Ada di daerah kamu? Ada. Di Besita. Besitang. Kemudian kalau kita naik kereta api dari tempat kita sampai ke Binjai, sampai ke Medan, posisinya juga ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, kasih untuk kelompok 1. Iya, bagus. Dari materi pertama, main-main ke museum, dapat. Akhirnya dibawa pulang kemari, dapat di hasilnya. Ini yang saya harapkan dalam pembelajaran. Kelompok 2 siapa? Namanya siapa, Mas? Nama saya Muhammad Ridho. Boleh berdiri, Mas? Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Pada zaman dulu, untuk menghasilkan ataupun memanen dalam pertanian, contohnya seperti padi kan, dulu menggunakan arit dan menggunakan tenaga yang sangat ekstra itu. Oh. Jadi kita harus. Jadi awalnya pakai tenaga manusia, Iya, Pak. rame-rame, atau sendirian? Rame-rame Pak. Rame-rame, ngarit, Diarit, kemudian baru digabungkan ke. dipukulkan ke alatnya. Kalau yang sekarang perubahannya gimana, Mas? Sekarang menggunakan mesin. Sekali jalan, Sekali jalan bisa mempercepat waktu. orangnya gimana? Orangnya akan kesusahan lah Pak. Oke, ada alat yang digunakan, jejak-jejak peninggalannya dulu sampai sekarang ada? Dari hasilnya? Hari hasil penelitiannya ada? Mana fotonya? Ini Pak. Yang itu di koleksi hitam putih. Oh, ada gambar. Iya, saya punya juga ini. Saya punya. Oke, terima kasih Mas Ridho. Tepuk tangannya. Iya. Iya. Kalau kita bandingkan di sini, rekan-rekan semua, tenaganya masih menggunakan kuda. Tapi ternyata ada perubahan. Ini di Langkat, Timbang Langkat. Saya dapatnya dari koleksi hitam putih, yang kemudian ini peninggalan dari Kabupaten Langkat. Traktornya masih gunakan uap. Oke, tugasnya baik, tugasnya sangat menarik dan akhirnya dapat dimunculkan secara baik juga. Maka saya harapkan coba ada yang mau bertanya dari hasil presentasi 2 kelompok tadi. Oke, namanya siapa? Nama saya Boleh berdiri? Sina Balkis. Saya mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1, yaitu di dalamnya ada perubahan industri. Perubahan industri, revolusi industri. Ya, Oke. revolusi industri.
Bagaimana perubahan revolusi memengaruhi industri di Indonesia, khususnya di daerah Langkat, Pak? Oke, terima kasih. Bagaimana revolusi industri itu dapat mempengaruhi sebuah wilayah, termasuk di Indonesia ataupun Kabupaten Langkat? Iya. Sebelum saya jawab lah, ada yang mau jawab? Ada, Pak. Misalnya itu industri pertambangan minyak yang ada di Pangkalan Berandan yang mendunia setelah Belanda memperkenalkannya. Oke, bagus. Bagus sekali pertanyaannya. Sangat absurd. Jadi gini, kalau tadi ada yang bertanya, ini tentang tembakau, kemudian ini tentang perusahaan minyak milik Belanda di Berandan. Tadi bilangnya katanya Berandan, mungkin karena slide-nya udah terbuka tadi, akhirnya muncul dan tahu jawabannya. Oh, ada, Pak. Dan benar. Bagaimana industri ini bisa berkembang minyaknya? Karena ada pola industri pertambangan yang muncul. Revolusi industri ternyata berdampak kok sampai dengan ke kita. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua karena pertanyaannya sudah dijawab, kemudian ada yang presentasi hari ini. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, saya akan lakukan tes karena kita tadi sudah melakukan interaction, kita sudah berdelivery, kemudian hari ini kita lanjut kepada assessment. Nanti akan kita tutup dengan sebuah kesimpulan. Untuk rekan-rekan semua, silakan untuk membuka handphonenya. Saya kasih waktu 2 menit saja karena jawaban singkat semua. Hanya ada 5 soal. Silakan di scan untuk soal hari ini, ada di sini. Selesai? Selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan semua yang hari ini sudah melakukan pengisian asesmen kita, latihan harian untuk melengkapi kegiatan pembelajaran hari ini. Dan nanti akan saya jadikan bentuk evaluasi dari apa yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih. Hari ini saya coba untuk satu orang memberikan kesimpulan. Ada siapa orangnya? Oke, Mas Tadika, silakan berdiri, Mas. Saya memperkenalkan diri, nama saya Emadika Manyu. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Baik dari pembahasan yang mengenai materi evolusi industri, bisa kita tarik kesimpulan yaitu adanya perubahan dari industri pertanian dan industri transportasi. Dari industri transportasi, adanya perubahan pada zaman dulunya kita memakai mesin uap, bisa dibilang dari tenaga uap. Dan terjadinya perubahan sehingga dari sekarang kita memakai mesin diesel di transportasi kereta api. Itu saya, Pak. Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Sandika yang memberikan kesimpulan. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Apa yang disampaikan sudah sampai, sudah selesai. Baik, untuk rekan-rekan semua, penutup dari saya, closing statementnya adalah negara kita negara kaya, negara kita juga menjadi negara yang hari ini masih disegani dalam bentuk kekayaan alamnya. Tinggal kita yang menjaga alamnya seperti apa. Tuhan memberi banyak rezeki dalam bentuk kenyamanan. Tinggal kita yang mengembangkan industrinya seperti apa. Maka harapannya adalah pada Anda semua sebagai generasi muda. Tetap semangat. Semoga mata kuliah ini memberikan manfaat kita ke depannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Oke, demikian pemaparan PDD UKT-PT yang saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.